Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena pertolongan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Tuhan, kalau kami mau melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kepintaran, kecerdasan, kemampuan yang daripada Tuhan menyertai kami. Apapun yang akan kami kerjakan melalui virtual ini, Tuhan senantiasa memberkati. Jauhkan kami dari segala kesalahan, jauhkan kami dari ketidakfokusan dalam setiap mengikuti materi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru hari ini. Engkau berkati guru-guru yang akan mengajar dan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan senantiasa. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang masih belum join, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka bisa segera bergabung dalam kelas atau dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi siswa kelas 7C. Pagi Desat, pagi Giri. Puji Tuhan, Mr. Andi lihat wajah kalian semuanya ceria. Mr. Andi yakin dengan mimik wajah yang ceria otomatis fisik kalian juga dalam kondisi yang sehat ya. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mr. Andi minta tolong kesediaan siswa yang ada di tempat ini atas nama Jai untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Jai. Ya, Mister, kedengaran kok, Mister? Sudah kedengaran anakku. Ya, silakan. Itu Tuhan di apa ya itu saya. Oke, terima kasih Jai. Ya, terima kasih Jai sudah memimpin kita dalam doa. Pada pagi hari ini Mr. Andi akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ya, mohon yang namanya disebutkan bisa mengaktifkan audio dan videonya untuk Mr. Andi memastikan kalian dalam kondisi yang baik. Oke, absen 1 Christian Roland Tanoto. Hadir? Hadir. Hadir, terima kasih Roland. Roland gimana, sehat? Sehat. Oke, terima kasih. Absen 2 Monica Victoria. Hadir. Terima kasih Monica. Wah, Monica sehat ya tentunya ya. Absen 3 Yehuda Eliezer Putra Oktaroa. Hadir. Terima kasih. Absen berikutnya Lingga Prasasti. Hadir, Mister. Terima kasih Lingga. Berikutnya Eileen Delanda. Hadir, Mister. Terima kasih. Berikutnya Niputu Dewika Samanta. Hadir, Mister. Terima kasih Dewika. Berikutnya Jai Marvel Isbandi yang tadi pimpin doa. Terima kasih. Berikutnya Abigail Jessica. Hadir, Mister. Iya, thank you Abi. Berikutnya Desa Made Yunita. Desa ada ya? Oh, itu Desa kelihatan. Iya, Desa. Berikutnya Edlin Casey. Hadir, Mister. Terima kasih Casey. Berikutnya Putu Stephen Daniel. Hai Stephen. Iya, thank you Stephen. Berikutnya Velove. Hadir, Mister. Thank you Velove. Berikutnya Darmianto Yufrin Eliezer. Darmianto ada nak? Oh, ada di bawah ini. Hadir, Mister. Ya, terima kasih Elias. Berikutnya Joshua Zakari. Hadir, Mister. Iya, Joshua Zakari. Yang terakhir adalah Pasek Gede Pangestu Giri. Hadir, Mister. Oke, puji Tuhan. Berarti seluruh siswa di kelas 7C, yaitu ada 16 siswa bisa hadir tepat waktu. Terima kasih anak-anak. Nah, Mr. Andi akan menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, izinkan Mr. Andi melakukan share screen kepada kalian. Oke, tunggu ya.
Oke, nah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang kebugaran jasmani anak-anak. Ya, jadi materi ini memang materi di penghujung akhir semester 1 sudah terbiasa. Jadi materi ini adalah sekali lagi materi di penghujung semester 1 ya, kebugaran jasmani. Nah, Mr. Andi akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu kebugaran jasmani nanti setelah mengamati gambar video yang ditampilkan melalui PowerPoint, Mr. Andi berharap seluruh siswa mampu menjelaskan bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan ya, yang berkaitan dengan kekuatan. Oke, yang berikutnya, yang kedua, eh, kekuatan yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ingat ya, dicatat ya, dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ya, disiplin dan tanggung jawab ini adalah poin penilaian karakter. Oke, jadi mohon diperhatikan oleh seluruh siswa. Yang berikutnya, setelah mengamati gambar video yang ditampilkan melalui PowerPoint dan mendiskusikan bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya, peserta didik mampu mendemonstrasikan, ya, mampu mempraktekkan bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat, dengan penuh rasa disiplin dan tanggung jawab. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi Mr. Rani sudah menyampaikan tujuan. Ya, oke. Sekarang dari gambar ini apa sih yang ada di benak kalian? Coba dong. Apa sih yang ada di benak kalian dari gambar ini? Oh, Pangestu Giri, silakan Pangestu Giri. Bagus sekali, raise hand, bisa diaktifkan videonya, Nak. Menurut saya Mm-mm. kebugaran jasmani adalah kesehatan tubuh. Oh, kesehatan tubuh, betul Pangestu Giri. Nah, kalau Pangestu Giri lihat dari gambar ini, Pangestu Giri kenal nggak siapa ini orangnya? Aderai, Aderai, ya. Dia dari Bali ya. Dia atlet apa dia? angkat besi, Angkat besi. Kira-kira badannya kuat nggak? banget. Oh banget ya. Oke, kuat banget. Bagus, 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 bagus. Thank you, Pangestu Giri. Oke. Nah, apa namanya? Dari gambar ini kita bisa melihat ya tubuh Aderai itu kuat ya. Nah, tadi Pangestu Giri mengatakan kebugaran jasmani adalah kesehatan tubuh. Mungkin ada lagi dari Mr. Andi, tunggu dulu ya. Mr. Andi back dulu. Oh, ini siapa nih yang raise hand? Silakan Yuda. Yuda mungkin apa yang Yuda ketahui tentang belajar materi kebugaran jasmani ini. Silakan Yuda. Menurut saya, kekuatan adalah kemampuan tubuh mengangkat benda yang berat. Wih, mengangkat benda yang berat ya. Itu betul sekali kekuatan ya. Kalau nggak punya kekuatan berarti nggak mampu kita mengangkat ya Yuda ya. Oke? Iya. Nah, kita kan anak-anak kita kan fokus nih pembelajaran kita yaitu fokus pada kekuatan ya. Materi kita fokus pada kekuatan yang kita pelajari anak-anak ya. Jadi kita tidak mempelajari untuk kelenturan, kita nggak mempelajari dan kita nggak mempelajari juga tentang daya tahan yang lain. Kita hanya fokus pada kekuatan. Oke, mungkin ada lagi, Mr. Adi mau tanya terlebih dahulu nih. Apa sih yang kalian pahami ya? Ya, apa sih yang kalian pahami tentang aktivitas kebugaran jasmani? Kayaknya Desa melakukan raise hand. Silakan Desa, apa sih yang Desa pahami tentang materi kebugaran jasmani? Menurut saya kebugaran jasmani adalah kesehatan tubuh dalam melakukan aktivitas tanpa merasa kelelahan. Iya, betul sekali Desa. Ya, kalau tubuh kita sehat, bugar, kita melakukan aktivitas apapun tanpa timbul yang namanya sebuah kelelahan. Ya, betul sekali Desa.
Oke, mungkin ada lagi, Mr. Andi tanya satu lagi deh kepada siswa. Apa sih yang kita yang kita pelajari ini? Apa yang kalian pahami tentang aktivitas kebugaran jasmani? Di SD kan sudah pernah ya. Kalau yang dari SD Tunas Daud, Mr. Andi lihat sama Mr. Damos itu belajar ini ya, kalian melakukan lari, melakukan push up, sit up. Mungkin satu lagi mungkin dari Stephen, mungkin ada yang mau disampaikan Stephen mengenai materi ini. Stephen, silakan. Oke, kalau Stephen belum ada, ya. Oke, Mr. Andi lanjutkan ya materinya ya. Mr. Andi akan sampaikan lanjut lagi. Tadi Mr. Andi sudah menanyakan apa sih yang kalian pahami tentang materi ini, dan hampir sebagian siswa cukup paham ya mengenai materi pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi yang berikutnya, yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani dalam olahraga ya, atau unsur-unsur komponen kebugaran jasmani ya. Jadi kalian perlu pahami pada saat kalian mengikuti pembelajaran, Mr. Andi berharap kalian konsentrasi penuh, fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Ya anak-anak ya, fokus ya. Mr. Andi berharap kalian memahami, karena materi yang Mr. Andi sampaikan ini sebenarnya cukup sedikit ya, sehingga nanti kalian bisa melakukan aktivitas kegiatan ini dengan maksimal ya, mengerjakan tugasnya semuanya dengan baik. Oke anak-anak, semangat ya. Semangat ya. Ingat ya, KKM di materi ini adalah 75. Oke? Sama dengan materi yang sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi. Ada unsur kebugaran jasmani. Ya, yang pertama ada kecepatan, ada kekuatan, ada kelenturan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, reaksi ya, reaksi dan ketepatan. Maaf Mr. Andi mencantumkan reaksinya ada 2. Ya, jadi ini ada yang namanya unsur kebugaran jasmani. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 unsur. Oke, nah nanti unsur-unsur kebugaran jasmani ini harus terus dilatihkan supaya tubuh kita dalam kondisi sehat, kuat, dan kita bisa melakukan setiap aktivitas pembelajaran dengan baik anak-anak. Ya, nah, Mr. Andi lanjut lagi. Mr. Andi akan menyampaikan, ya. Nah, adapun materi yang akan Mr. Andi sampaikan itu Mr. Andi bagi menjadi 4 ya. Yang pertama Mr. Andi pengertian terlebih dahulu. Yang kedua manfaat daripada kekuatan. Yang ketiga ada jenis aktivitas kekuatan, dan yang keempat adalah tes pengukuran dari kekuatan itu sendiri. Oke. Nah, kita mulai dari pengertian daripada kekuatan ya. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Ya. Jadi berat badan kita sendiri itu sudah sebenarnya bebannya. Ya. Jadi kalau kita kalau kita melakukan aktivitas dengan membawa berat badan kita saja sudah keberatan, jadi kalau kita melakukan olahraga angkat berat ya masih belum tepat. Ya, makanya kita kalau tubuh kita biar bisa semakin hari semakin kuat, ya kita latihannya dengan berat badan kita dulu. Kalau kita mampu mengangkat tubuh kita, baru kita menambahkan berat yang lain atau berat luar. Ya, selain tubuh kita. Nah, kita akan fokus pada belajar yang namanya tentang kekuatan. Ya, jadi sekali lagi misalnya diulang, kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Oke, yang berikutnya manfaat daripada kekuatan. Ya, banyak sekali manfaat daripada kekuatan. Mungkin ada yang tahu anak-anak manfaat kekuatan di sini? Siswa di kelas ini? Ada yang tahu apa itu manfaatnya
manfaat latihan kekuatan ada yang tahu nggak? Boleh raise hand yang tahu? Silakan anak-anak yang tahu apa manfaat daripada kita belajar tentang kekuatan. Ada yang tahu nggak? Coba Mr. Ani minta tolong atas nama gini. Pangestu Giri. Ada Pangestu Giri? Halo, Mister. Iya. Pangestu Giri, menurut Pangestu Giri kalau kita rajin latihan kekuatan, apa manfaatnya Pangestu Giri? Kira-kira apa manfaatnya? Mendapatkan kesehatan. Mendapatkan kesehatan, ya. Itu Mr. Adi juga sudah share di di PPT juga ya. Salah satunya mendapatkan kesehatan, meningkatkan kesehatan tubuh ya. Mungkin Dewika bisa diaktifkan audionya Dewika. Iya, Mister. Iya, menurut Dewika apa manfaatnya kalau kita rajin melakukan latihan kekuatan, Dewika? Biar nggak gampang sakit. Nggak gampang sakit, betul. Terus apa lagi kira-kira? Agar tubuh tetap sehat. Sama aja sih. Tubuh tetap sehat ya. Oke, betul. Good. Thank you, Bisa Dewika. menambah tinggi badan. Oh iya, menambah tinggi badan. Betul sekali. Ya, terima kasih ya Dewika ya. Oke, terima kasih. Sekarang Mr. Andi lanjut lagi. Jadi manfaat dari latihan kekuatan yaitu memperlancar peredaran darah. Itu sangat manfaat yang sangat menonjol sekali. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Ya, bisa juga meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Ya, yang berikutnya memperbaiki postur tubuh. Tadi ada yang mengatakan bisa menambah tinggi badan. Iya, betul. Yang berikutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Oke, tubuh kita kuat, sehat. Meningkat nggak rasa percaya diri kita anak-anak? Pasti meningkat. Coba tubuh kita lemah, sakit-sakitan. Mau melakukan apa, aktivitas apa, males jadinya. Betul ya? Betul ya? Oke, nah kita lanjut lagi. Menjaga berat badan tetap ideal ya, jangan kayak Mr. Andi nih obesitas nih ya. Bertumbuhnya ke samping. Kalau Mr. Andi bertumbuhnya ke samping. Ya, bukan ke atas. Harusnya kan bertumbuh itu ke atas bukan ke samping. Oke? Berikutnya anak-anak? Yang terakhir adalah memperbaiki mood. Ya, memperbaiki mood atau dari segi ini ya, psikologi. Ya, orang yang rajin melakukan latihan aktivitas kebugaran jasmani, salah satunya kekuatan yaitu memiliki mood yang baik juga. Ya, nah Mr. Andi lanjut lagi. Yang berikutnya adalah, Nah sebelum masuk pada materi ini, Mr. Andi memberi kesempatan terlebih dahulu untuk siswa di kelas ini. Ada nggak yang mau bertanya tentang tadi pengertian dan manfaat? Oh, Darmianto, silakan Darmianto. Elias ya ini ya, betul ya, yang raise hand ya. Silakan Nak, apa yang mau ditanyakan? Halo Mister. Iya, halo, sudah jelas sekali Elias. Saya mau tanya Mister. Iya, silakan. Apa saja sih yang bisa buat tubuh kita menjadi kuat? Wih, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya Elias, Mr. Andi ulangi. Apa saja sih yang bisa membuat tubuh kita menjadi kuat? Apa saja? Coba di kelas ini ada yang tahu mungkin yang bisa membantu apa saja kira-kira? Silahkan siapa? Oh Casey, silahkan Casey. Yuk Casey. Rajin berolahraga, Mister. Oh salah satunya rajin berolahraga ya Casey ya. Terima kasih Casey. Itu Elias dibantu sama Casey. Ya untuk tubuh kita bisa menjadi kuat kita harus rajin berolahraga. Mungkin yang lain selain rajin berolahraga, siapa lagi bisa membantu memberikan tanggapan dari pertanyaannya Elias sebelum Mr. Andi nanti memberikan jawaban. Siapa? Silakan. Mungkin Mr. Andi minta ini suaranya nggak pernah kedengaran ini. Velove mana Velove?
Ya, Mister. Iya, nah Mister Andi baru kedengaran nih suara Velove. Velove, ini tadi Elias menanyakan loh, apa saja sih yang bisa membuat tubuh kita menjadi kuat? Terus ada temannya Velove tapi dia mengatakan rajin berolahraga. Kalau menurut Velove, biar tubuh kita menjadi kuat, kita harus ngapain Velove? Mungkin makan yang banyak? Atau apa? Makan makanan sehat. Makan makanan sehat, betul. Terus mungkin apa lagi? Ingat nggak? Apa ini? Tidur secukupnya. Tidur secukupnya, bagus sekali Velove. Oke, terima kasih Velove. Iya. Oke, Elias tadi sudah dibantu ya dari Velove sama, maaf Mister Andi lupa tadi satu lagi temennya yang mengatakan untuk tubuh kita menjadi kuat, kita harus yang pertama yaitu rajin berolahraga. Kita juga harus makan makanan yang sehat dan tidak ada kalah pentingnya juga adalah kita harus memiliki kualitas tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik supaya tubuh kita menjadi kuat. Ya, kalau kita minum vitamin setiap hari bagus, tapi jarang tidur, lama-kelamaan tubuh kita juga lemah. Ya. Nah, terima kasih. Nah, Mr. Adi kasih kesempatan lagi. Ada nggak yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oh, Pangestu Giri mau bertanya. Silahkan. Silahkan. Mister, saya mau nanya, Mm-mm. latihan apa saja biar tubuh kita semakin kuat? Oke, coba Mr. Randi minta Pangestu Giri mungkin bisa diulang, Nak. Sebentar ya. Diulang. Ya. Bentar ya, Pangestu Giri ya. Mr. Randi pin video. Ya, Pangestu Giri silakan yang Pangestu Giri mau bertanya diulangi. Latihan Ya. apa saja biar tubuh kita semakin kuat? Latihan apa saja supaya tubuh kita semakin kuat? Nah, coba ada yang tahu nggak anak-anak? Latihan apa saja yang bisa menjadikan tubuh kita menjadi kuat? Coba, ada yang tahu nggak? Latihan apa saja? Silahkan yang tahu bisa raise hand. Yang tahu bisa membantu Pangestu Giri. Latihan apa saja? Elias mungkin? Elias bisa Elias? Mana Elias ini? Elias. Elias Halo, kan Mister. iya, Elias kan suka olahraga nih. Ini Pangestu Giri menanyakan latihan apa saja biar tubuh kita menjadi kuat, Elias. Menurut Elias. Latihan apa saja, Elias? Push up. Push up. Iya. Itu untuk kekuatan otot apa, Elias? Kalau push up, Elias? Lengan, Mister. Oh, lengan. Oke. Terus apalagi kira-kira? Latihan apa saja biar tubuh kita menjadi kuat selain push up? Mungkin lari ya? Betul ya? Lari. Lari bisa nggak menjadikan tubuh kita menjadi kuat? Bisa, Mister. Bisa ya. Oke. Iya. Terima kasih Elias. Oke, baik anak-anak. Giri menanyakan latihan apa saja biar tubuh kita menjadi kuat. Jadi tadi Mr. Andi sudah menyampaikan ya ada yang namanya 8 ya dari komponen kebugaran jasmani. Nah, dari 8 komponen kebugaran jasmani itu sebaiknya kita latihkan terus-menerus anak-anak. Ya, sebaiknya kita latihkan terus-menerus. Oke? Kita harus rajin latihkan kecepatan atau speed ini. Ya, dengan cara apa? Biasanya latihan kecepatan kita berlari jarak pendek. Oke, kekuatan yang sedang kita pelajari ini kita bisa latihkan kekuatan, macam-macam kekuatan kan banyak. Ya, kalau kita lihat kita mundur lagi nih dari PowerPoint-nya Mr. Andi sebentar. Saya mundur sedikit. Nah, ini ada latihan ini macam-macamnya banyak sekali, ini latihan kekuatan. Ya, ada latihan kekuatan otot perut, latihan kekuatan otot tangan, latihan kekuatan otot kaki, ya. Latihan kekuatan pernapasan atau paru-paru, ya, itu harus dilatihkan terus-menerus. Oke. Nah, berikutnya adalah latihan daya tahan,
latihan kelenturan, ya, kelincahan, keseimbangan, dan semuanya harus rajin kita latihkan secara rutin. Untuk menjaga tubuh kita menjadi kuat, sehat, ya, perlu kalian perhatikan kita harus rutin minimal 3 kali dalam 1 minggu kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani atau aktivitas olahraga minimal 3 kali. Ya, dari hal yang paling sederhana. Contohnya kalian bisa bersepeda di dekat-dekat rumah. Ya, di dekat-dekat rumah bersepeda, jogging. Oke? Nah, sekarang anak-anak, Mr. Adi memberikan kesempatan kepada kalian. Tadi Mr. Adi sudah menyampaikan materi, Mr. Adi sudah menyampaikan pengertian, manfaat, unsur-unsur kebugaran jasmani, terus tadi juga siswa di kelas ini juga berinteraksi, memberikan pendapat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mr. Andi sekarang memberikan kesempatan kepada kalian untuk melanjutkan pemahaman kalian pada materi ini dalam tingkatan diskusi. Oke, pada diskusi. Nah, diskusinya kita akan lakukan di aplikasi yang ada di sekolah kita, anak-anak ya. Kita di sekolah kita kan menggunakan Moodle, jadi diskusinya ada di sana. Baik ya, kita akan berdiskusi di sana, kita akan berkomunikasi di sana, kita akan sama-sama mengutarakan pendapat yang kalian ketahui tentang materi, dan kita lihat topik diskusinya terlebih dahulu. Oke, Mr. Andi buka Moodle-nya terlebih dahulu. Kalian kelas 7C, ya kalian di rumah silahkan kalian buka di aktivitasnya, ya aktivitas di Moodle-nya. Sebentar Mr. Andi cek kelas 7C ya. Ya, kalian buka di laptop kalian atau di komputer kalian. Nah, kalian buka kebugaran jasmani. Semuanya udah terlihat di share screen-nya, anak-anak? Sudah terlihat share screen-nya Mr. Andi? Sudah, Mister. Oke, terima kasih. Ya, kalian bisa buka nih ya, diskusi pembelajaran kebugaran jasmani. Ya, diskusi kebugaran jasmani. Nah, di sini nanti kalian buka klik. Oke, nah di sini Mr. Andi sudah memberikan 4 topik diskusi. Ya, silahkan kalian bisa menanggapi topik dari 4 topik ini. Silahkan kalian boleh memilih, kalian boleh saling menanggapi. Ini di sini Mr. Andi sudah melihat ada Velove melakukan tanggapan. Ya, sekarang saya coba Mr. Andi akan menanggapi apa yang tanggapan dari Velove. Ya, silakan siswa yang lain bisa mulai membuka laptopnya, membuka handphonenya untuk menanggapinya. Oke, Mr. Andi beri kesempatan kurang lebih 10 menit dari sekarang. Silakan.
Ya, oke anak-anak. Sudah selesai menanggapi di Moodle? Ya, sudah? Sudah melakukan tanggapan? Mohon reaksinya yang sudah memberikan tanggapan di Moodle. Oh, ada kesalahan di Moodle-nya. Desa sudah ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mr. Andi tadi baru menanggapi 2 siswa ya. Di punyanya Velove dan Abigail. Di sini ada Joshua juga sudah menanggapi ya. Nah, di sini silakan dilanjutkan lagi anak-anak ya untuk diskusi kita. Ya, jadi kegiatan kita, diskusinya kita hanya diskusi klasikal, tidak bisa diskusi kelompok karena kendala waktu kita. Ya, oke. Nah, sudah 10 menit anak-anak. Nah, sekarang kita tiba saatnya akan melakukan yang namanya kegiatan tes unjuk kerja atau tes kebugaran jasmani. Mr. Rani memberi kesempatan seluruh siswa mempersiapkan diri karena Mr. Rani minggu lalu sudah menyampaikan tes kita adalah tes secara langsung anak-anak ya, tes secara langsung di mana kalian akan melakukan gerakan tes kebugaran jasmani ya, 4 jenis tes yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, ada 4 jenis tes yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Izinkan Mr. Andi terlebih dahulu menyampaikan tes apa saja dan bagaimana sistem apa atau teknis pelaksanaannya supaya kalian tidak kesulitan dalam nanti melakukan aktivitas ini. Ya, sebentar. Nah, Mr. Andi lihat di Moodle, masih di Moodle ini banyak sekali siswa yang sudah melakukan tanggapan. Ya, bagus sekali. Ya, Mr. Andi bersyukur kalian sangat aktif. Ya, oke, mantap ya. Nanti Mr. Andi akan baca dan Mr. Andi akan tanggapi. Oke, terima kasih. Nah, Mr. Andi akan stop share dulu yang bagian ini. Saya akan lanjutkan share screen untuk materi kita untuk tes kebugaran jasmani. Nah, kembali lagi ya. Jadi kita tes yang akan kita lakukan yaitu nih tesnya ya. Satu yang di sebelah kiri ini adalah tes kekuatan otot perut atau sering disebut sit up. Ya, manfaat daripada tes ini adalah meningkatkan kekuatan otot perut. Ya, otot perut kita. Cara melakukannya adalah dengan cara posisi kita duduk, kaki ditekuk, ya. Kita bisa meminta bantuan teman, orang lain atau saudara ya, adik mungkin keluarga boleh, atau kaki kita diselipkan di bagian tempat yang bisa menahan kaki kita. Nah, cara melakukannya dengan cara posisi tidur, terus kalau udah kembali ke posisi berdiri sampai dengan dekat dada. Lutut berdekatan dengan dada. Oke, dilakukan secara berulang-ulang. Ya, pada saat kita tidur ke belakang jangan sampai punggung full menyentuh ke lantai. Ya. Nah, yang kedua adalah tes kekuatan otot tangan. Tes kekuatan otot tangan. Ya, kekuatan otot tangan ini kita melakukan gerakan yang namanya push up. Untuk putra, perlu kalian ketahui untuk putra, tumpuannya adalah kedua telapak tangan dan ujung jari kaki. Untuk push up putra. Untuk push up putri, tumpuannya adalah dua telapak tangan dan dua lutut kaki. Ya, jadi kakinya ditekuk menggunakan menjadi tumpuannya adalah lutut. Otomatis sedikit lebih ringan. Nah, untuk push up itu sendiri melatih kekuatan otot tangan dan otot lengan sampai dengan otot punggung. Ya, yang berikutnya yang ketiga adalah gerakan back up atau otot punggung. Ya, gerakan ini cara melakukannya adalah kalian tidur telungkup, ya, dengan kaki di bagian belakang dikaitkan dengan kaki. Kemudian kalian angkat kaki kalian,
dibawakan ke sebuah tempat atau dipegang oleh saudara atau teman atau keluarga. Terus kalau udah kalian mengangkat tubuh kalian. Ya, mengangkat tubuh kalian. Oke, dengan pandangan ke atas, naik turun terus seperti itu. Ya, yang keempat adalah kekuatan otot tungkai. Misalnya kembali lagi untuk latihan backup ini manfaatnya yaitu meningkatkan kekuatan otot punggung, otot paha sampai dengan otot betis. Ya, meningkatkan kelenturan tubuh juga tentunya. Oke. Yang berikutnya yaitu naik turun tangga. Nah, naik turun tangga ini melatih kekuatan otot kaki, otot tungkai. Ya, naik turun tangga yaitu dengan cara kalian menaiki satu anak tangga atau satu bangku, terus kalau udah turun nanti kaki yang digunakan untuk naik dan turun itu bisa dengan bergantian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya mengenai tes kita bisa raise hand atau bisa mengaktifkan audionya sebelum kita melakukan praktek bersama-sama. Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Nah, untuk gerakannya ini kita lakukan dalam waktu 30 detik untuk masing-masing gerakan. Sit up 30 detik, push up 30 detik, back up 30 detik, naik turun tangan 30 detik. Untuk kriteria penilaiannya, nanti kalian cukup menghitung jumlah gerakannya. Dalam waktu 30 detik kalian harus dihitung jumlah gerakannya, kalian memperoleh berapa. Rubrik penilaiannya Mr. Anies sudah bagikan di Moodle. Ya, nanti yang Putri contohnya dalam waktu 30 detik sit up bisa berapa kali dicatat. Nanti dapat nilainya berapa di sana sudah ada. Rubrik penilaiannya. Kalian bisa cek di sana. Oke anak-anak? Ya, sudah siap ya? Sudah siap untuk melakukan tes ini? Nanti Mr. Anies akan menghitung waktunya selama 30 detik. Ya, selama 30 detik untuk memulai dan berhentinya. Oke, semuanya sudah siap? Mohon reaksinya. Sudah siap? Yuda sudah siap? Oke, yang lain tolong. Siswa yang lain. Oke, Pangestu Giri, Desa sudah. Thank you. Ya, thank you. Yang lain silakan bisa diaktifkan. Ya, oke, siap ya. Kalau sudah oke, sudah siap, kalian bisa kita bersama-sama melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalian melakukan pemanasan mandiri, silakan dibuka kameranya. Silakan semuanya bisa berdiri di tempat di mana kalian berada, di rumah kalian. Ya, dibuka kameranya, diaktifkan kameranya supaya bisa Mr. Adi memastikan kalian melakukan aktivitas ini. Ya, tadi di awal Mr. Adi sudah menyampaikan di nilai KI 2 kalian harus menerapkan yang namanya tanggung jawab. Ya, kalian juga harus jujur dalam hal ini dalam melaksanakan tes unjuk kerja ini. Ya, silakan diaktifkan videonya terlebih dahulu untuk kita mulai. Videonya sudah. Desa, terima kasih. Yuk, Steven yang lain silakan bisa diaktifkan videonya untuk siap-siap melakukan gerakan sit up ya. Pangestu Giri, terima kasih. Silakan yang lain bisa diaktifkan videonya. Ya, kalian bisa menjauh dari kamera untuk siap-siap melakukan aktivitasnya ya. Yuk silakan yang lain. Christian Roland, Dewika, Elin, Lingga, Darmianto, silakan bisa diaktifkan videonya, Nak. Oke, Monica terima kasih. Yuk yang lain, Lingga terima kasih sudah siap. Ya, Pangestu Giri terima kasih. Yang lain tolong segera bisa diaktifkan videonya untuk kita melakukan stretching atau pemanasan. Ya.
Tolong yang lain, Christian Roland, Pangestu Giri, bagus sekali. Wow, rumahnya bersih sekali Pangestu Giri. Christian Roland. Ya, thank you Christian Roland. Yang lain, ya Darmianto, kamu keren sekali hari ini. Diaktifkan ya videonya ya. Oke. Yang lain tolong. Oke. Siap-siap ya. Yuk semuanya bisa berdiri. Desa silakan bisa berdiri dari tempatnya. Terus kalau udah Monica bisa berdiri dari tempatnya. Joshua, Darmianto, Lingga semuanya. Darmianto nggak masalah. Siapa diaktifkan saja videonya ya. Elias ya nggak apa-apa Elias. Aktifkan saja videonya nak. Ya, nggak apa-apa biar bisa terekam. Oke, silakan sekarang melakukan pemanasan mandiri mulai dari kepala. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yuk tunduk ke bawah, stretching kepalanya ya ke bawah. Oke, 1, terus kalian melakukan pemanasan 5, 6, 7, 8 ke samping. Ya, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti yang kiri. Ya, yang lain yang belum aktifkan video bisa diaktifkan. Terus stop, sekarang tangan. Yuk, tangan. Ya, tangan. Oke, setelah tangan sekarang ke samping, pinggang kita akan melakukan sit up. Soalnya ya anak-anak. Oke, ke kiri, samping kiri, ke samping yang satunya. Balas ke yang kanan. Ya, oke. Terus kalau udah sekarang bagian kaki. Yuk bagian kaki, silakan stretching bagian kaki, ditekuk kakinya. Ya, salah satu kaki dulu, yang kanan dulu. Oke. Ya, baik. Ya, cukup ya untuk stretchingnya. Yuk, silakan siap-siap melakukan gerakan sit up. Ya, Mister Randy minta tolong supaya kameranya tetap merekam. Ya, nanti diingat-ingat saja ya jumlah gerakannya ya. Diingat-ingat ya. Nanti dicatat belakangan nggak apa-apa. Ya, oke, siap-siap. Mister Randy akan memberikan waktu dari Zoom ini, stopwatch-nya. Oke, sudah siap ya? Posisi sit up dulu, duduk terlebih dahulu, posisi sit up. Oke, terima kasih Pangestu Giri, Desa, Monica, terus semuanya sudah. Christian Roland yang tidak bisa mengaktifkan videonya, Mr. Andi berharap kalian jujur melakukan dengan baik di sana. Oke, siap ya? Siap ya? Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Yuk, mulai, go. Ya, terus. Ya, good. Bagus, Pangestu Giri, Dewika, Desa, Joshua, Lingga, Elin, Jai, terus ya Darmianto, bagus sekali. Ya, kalian melakukan sit up terus. Oke, terus. Ya, terima kasih anak-anak, terus. Ya. Oke, terus. Stop. Ya, stop. Ya, silahkan dicatat jumlah gerakan yang kalian dapatkan. Oke, silakan dicatat jumlah gerakannya. Yang pertama adalah sit up atau kekuatan otot perut. Dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Oke, Mr. Andi kasih kesempatan kalian mencatat jumlah gerakannya berapa kali. Ya, supaya tidak terlewatkan nanti sebelum kita melakukan gerakan yang kedua. Oke, tarik nafas terlebih dahulu. Ya, tarik nafas terlebih dahulu. Oke, yuk siap-siap. Gerakan yang kedua, kalian melakukan gerakan back up atau kekuatan otot punggung. Ya, otot punggung. Ya, nah setinggi apa Mister? Semaksimal mungkin sekali kalian bisa melakukan. Ya, yuk siap melakukan gerakan back up anak-anak ya. Oke, yuk Christian Roland, Joshua, Monica, Dewika. Oke, udah siap-siap kelihatannya. Siap ya, hitungan 3 kita akan mulai ya, Pangestu Giri. Ya, siap. Yuk, posisi back up tidur, telungkup. Ya, tangan berada di belakang kepala. Oke. Ya, 1,
2, 3. Yuk mulai. Hop. Ya, good. Bagus Desa. Pangestu Giri. Christian Roland. Ya. Joshua, bagus. Keren. Oke, terus. Ya, terus Dewika, terima kasih. Yang lain, Darmianto, Steven, Abi, Velove. Ya, terus. Ya, oke. 5 detik lagi. 5 detik lagi. Stop. Oke. Ya, terima kasih. Silakan dicatat terlebih dahulu. Dicatat terlebih dahulu jumlah gerakannya. Ya, dicatat terlebih dahulu jumlah gerakan yang kalian dapatkan dari aktivitas barusan. Ya, silakan dicatat terlebih dahulu. Yang mau minum terlebih dahulu boleh ya, kalau kalian capek boleh minum dulu ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut gerakan yang ketiga. Ya. Kita lanjut gerakan yang ketiga atau gerakan berikutnya. Ya, gerakan berikutnya yaitu melakukan gerakan push up. Melakukan gerakan push up. Ya, gerakan push up, kekuatan otot tangan. Oke, melakukan gerakan push up. Ya, siap-siap ya, waktunya 30 detik juga ya, push up ya, anak-anak ya. Oke, Christian Roland terima kasih, Pangestu Giri terima kasih, Desa terima kasih, Eileen, Dewika yang sudah siap. Yang lain yang tidak bisa mengaktifkan video tidak menjadi masalah. Yang Mr. Andi yakin dan percaya kalian akan jujur melakukan gerakan ini. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Yuk mulai. Go. Oke, push up terus. Kekuatan otot tangan. Lengan. Ya, terus bagus. Ya, terus. Oke. Stop. Ya, stop. Oke. Nah, anak-anak untuk yang sit push up ini silahkan jumlah yang kalian barusan dapatkan langsung dikalikan 2 ya. Jumlah yang kalian dapatkan contohnya saya dapat 8 Mister. Oh, langsung kalian kalikan 2 karena tadi Mister Andi ngambil waktunya hanya 15 detik. Ya, kalian kalikan 2. Oke? Nah, Mister Andi mempersingkat waktu sedikit. Silahkan kalian bersiap-siap untuk naik turun tangga atau naik turun kursi. Ya, hati-hati jangan sampai jatuh. Oke. Sama juga waktunya 30 detik. Ya, 30 detik. Oke. Siap untuk gerakan yang terakhir. Naik turun kursi atau naik turun tangga untuk meningkatkan kekuatan otot kaki atau tungkai. Cukup 1 tangga dengan 1 kaki naik turun. Ya, jangan 2 kaki. Enggak boleh loncat anak-anak ya, bahaya kalau loncat ya. Jangan loncat, naik turun satu anak tangga saja. Sudah siap tampaknya ya. Dewika, Lingga, Desa, Monica, terus Pangestu Giri, Christian Roland, yang lain juga Abi, Velove. Oke, siap ya. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Yuk mulai. Hop. Ya, pelan-pelan. Ya, bagus. Pelan-pelan ya. Oke. Pelan-pelan. Terus. Ya, terus. Bagus. Ya, terus. Ya, keren Dewika. Ya, terus anak-anak. Oke. Oke, terus sedikit lagi. Stop. Ya, stop. Oke, 30 detik. Silakan dicatat jumlah gerakannya yang kalian dapatkan. Oke. Iya. Terima kasih anak-anak. Nah, silakan Mr. Andi kasih kesempatan, kita barusan melakukan aktivitas fisik, langsung kalian melakukan pelemasan atau cooling down sendiri. Ya, silahkan
langsung saja secara mandiri di rumah kalian melakukan pelemasan atau cooling down atau stretching kembali supaya tubuh kalian tidak pegal-pegal. Yuk, silahkan mandiri, silahkan di rumah tanpa instruksi yang seperti tadi Mr. Andi ajak kepada kalian. Kalian bisa langsung saja melakukan di tempat kalian. Oke, silahkan. Mr. Andi kasih waktu. Ya, silahkan udah stretching. Oke, silahkan anak-anak yang mau minum terlebih dahulu bisa minum. Ya, kalian bisa minum, ambil botol minumnya. Jangan sampai kalian kelelahan habis melakukan tes unjuk kerja. Ya, silahkan bisa kalian minum terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pangestu Giri sudah izin kalau mau ke toilet. Terima kasih. Sambil Mr. Andi ini ya, apa namanya, cek dari hasil diskusi yang kalian lakukan di Moodle ya. Saya akan buka terlebih dahulu. Ya. Oke, sudah banyak siswa yang melakukan tanggapan di sini. Ya, terima kasih untuk diskusi yang kalian bisa berikan dan dari apa materi yang Mr. Andi sudah sampaikan. Ya, bagus sekali. Oke. Baik anak-anak, kita sudah selesai melakukan pembelajaran kita untuk materi praktek dan kalian sudah melakukan stretching atau cooling down. Sekarang Mr. Andi minta kepada seluruh siswa bisa kembali dan kita akan bersiap-siap sebelum mengakhiri Mr. Andi akan menyampaikan sesuatu untuk pemahaman materi pada hari ini. Yuk silakan bisa kembali ke posisi kalian, bisa mengaktifkan videonya. Silakan bisa mengaktifkan video. Bisa mengaktifkan videonya, yuk. Ya, semuanya bisa mengaktifkan videonya. Ya, terima kasih Pangestu Giri. Yuk, semuanya bisa mengaktifkan videonya. Mister, biar ini terlihat semuanya gimana, Mister? Kok nggak bisa? Biar ini semuanya terlihat, Mister. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengaktifkan videonya. Ya, baik. Pada pagi hari ini
sebelum Mr. Andi mengakhiri kegiatan belajar kita, ya, Mr. Andi ingin mengecek terlebih dahulu kemampuan kalian dalam hal menangkap setiap materi yang sudah dipelajari. Ya, mungkin Mr. Andi minta pendapat kalian dari materi apa yang sudah dipelajari. Ya, silakan mungkin beberapa siswa yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa mengaktifkan video dan audionya. Silakan. Mungkin dari Casey terlebih dahulu. Adeline Casey ada? Tadi kayaknya melakukan raise hand. Casey? Ya, Mister. Iya, mungkin Casey melakukan raise hand. Ada yang mau disampaikan mengenai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Casey. Kalau menurut saya, latihan kebugaran jasmani khususnya kekuatan itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kita rajin bersepeda atau lari, paru-paru kita menjadi lebih kuat. Bisa beraktivitas lebih lama dan tidak mudah capek. Oke, terima kasih Casey. Ya, itu satu pemahaman yang luar biasa dari Casey. Luar biasa Casey. Luar biasa. Ya, anak-anak, saya Mr. Andi bangga sama kalian. Mr. Andi lihat kalian di Moodle juga cukup aktif dalam diskusi dan kalian sangat memahami materi ini. Ya. Nah, barusan juga Casey sudah menyampaikan mengenai apa yang didapatkan. Yang kedua mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Siapa? Oh, Jai, silakan Jai. Silakan. Iya, Mister. Iya. Kalau menurut saya, dengan kita melakukan latihan kekuatan secara rutin, Iya. otot tubuh kita semakin kuat. Contohnya, kita mampu memindahkan barang yang berat dari tempat A ke tempat B. Oke, betul sekali. Terima kasih Jai. Kalau kita rutin melakukan aktivitas kebugaran jasmani, ya terkait dengan kekuatan tubuh kita semakin kuat. Contohnya kita bisa memindahkan barang yang berat dari tempat A ke tempat B. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ya, berikutnya ada mungkin satu lagi anak-anak. Satu lagi. Ya. Silakan Velove. Ya, silakan Velove. Kalau menurut saya, dengan kita rutin melakukan latihan kekuatan otot perut seperti sit up, nafas kita saat bernyanyi menjadi lebih kuat. Pas, betul sekali. Ya, apalagi seorang penyanyi ya, penyanyi itu pernapasan dibutuhkan sekali. Makanya orang yang hobi bernyanyi itu juga harus memiliki kualitas olahraga yang cukup dalam tiap minggunya. Ya, otomatis dia bisa menyanyi dengan suara yang lebih maksimal lagi. Oke, ya terima kasih anak-anak. Mr. Andi bisa menilai bahwasanya kalian sangat luar biasa, hebat. Terima kasih ya, kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, ya sebelum Mr. Andi tutup kegiatan belajar pada pagi hari ini, nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan untuk Mr. Andi melihat pemahaman pada penyampaian materi Mr. Andi pada hari ini. Kalian bisa cek di Moodle kalian ya, mengerjakan latihan soalnya yang ada di sana. Terus kalau udah yang kedua, minggu depan kita akan belajar materi yang terakhir yaitu senam lantai sebelum kalian mengikuti penilaian akhir semester. Oke anak-anak, ya Mr. Andi mengucapkan banyak terima kasih buat pagi hari ini. Ya, selamat sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mr. Andi minta tolong Abigail untuk pimpin kita dalam doa. Halo? Iya, sudah didengar Abi? Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar PJOK, Tuhan. Berkati supaya apa yang diajarkan Mr. Andi bisa bermanfaat bagi kami, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Tuhan. Berkati kami, Tuhan, supaya kami bisa fokus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Abi, terima kasih siswa kelas 7C. Untuk aktivitas belajar kita hari ini sangat luar biasa. Ya,
Terima kasih. God bless you semuanya. Terima kasih bantuannya. Terima kasih. Halo, hai. Selamat pagi anak-anakku kelas 7C. Apa kabar kalian semuanya? Miss Yani harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tolong beri reaction thumbs up bagi yang mendengarkan suara Miss Yani. Iya, halo Jessica, Casey, Jay, Dewika, Lingga. Halo, iya. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan. Halo Monica. Kita akan melanjutkan pelajaran pelajaran IPA. Keliru deh Miss Yani, maaf ya. Pelajaran IPA pada pagi hari ini. Kalian sudah siap ya? Siapkan buku IPA. Kita akan mengawali dengan doa. Halo. Halo. Iya Jessica. Oke. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar IPA Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa fokus Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya apa yang kami pelajari bisa bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jessica sudah berdoa buat kita semua. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pelajaran IPA mengenai larutan asam dan basa. Hari ini kita melanjutkan indikator asam basa. Baik, apakah slide yang di sini ditampilkan bisa terlihat dengan jelas? Tolong beri reaction thumbs up. Apakah tadi yang ditampilkan jelas, Nak? Iya, thank you Yuda, Casey. Yang lainnya bagaimana? Terlihat jelas ya? Jessica, iya. Thank you, kita lanjutkan. Baik, mengenai indikator asam basa. Yang perlu kita perhatikan mengenai indikator asam basa ada 4 hal di sini ya. Yang pertama adalah indikator alami, indikator buatan, indikator universal dan juga pH meter. Kita akan bahas satu persatu mengenai indikator asam basa. Oh, sebentar. Bentar ya. Oke, halo. Yang sudah bergabung? Iya. Baik, kita lanjutkan. Oke, bisa diulangi. Indikator asam basa yang akan kita bahas sebentar lagi mengenai indikator alami, indikator buatan, indikator universal, dan juga pH meter. Kita awali dengan indikator alami. Berasal dari kata alami, tentu saja kita sudah paham yang dimaksud adalah berasal dari alam ya. Jadi indikator alami ini adalah indikator yang dapat dibuat dengan cara mengekstrak bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ya diantaranya dari bunga, diambil ekstrak bunga, kemudian ekstrak daun, kemudian umbi ya untuk tumbuhan yang berumbi, kemudian ada juga rimpang. Ya, bagian rimpang yang diambil digunakan sebagai ekstrak untuk memperoleh indikator alami. Nah, keuntungan dari indikator alami ini adalah murah. Artinya murah itu kita bisa dengan mudah menemukannya di lingkungan sekitar kita. Contohnya kalau kita suka bercocok tanam, ya, contohnya saja misalkan untuk rimpang dari kunyit. Itu biasanya ditemukan di dapur ya anak-anak ya, bisa ditanam bagian rimpangnya untuk memperoleh tanaman yang baru ya. Rimpang dari kunyit ini bisa digunakan untuk penambah bumbu juga, bumbu masakan dan juga bisa digunakan untuk membuat jamu. Dan ternyata untuk rimpang kunyit ini bisa digunakan juga sebagai indikator alami. Indikator ini yang digunakan nantinya untuk menguji apakah larutan itu bersifat basa atau bersifat asam. Oke, ya. Tapi adanya keuntungan juga pasti ada kelemahannya. Untuk indikator alami memiliki kelemahan tidak praktis. Tidak praktisnya adalah pada saat memperoleh indikator alami ini kita harus mengambil bagian tumbuhan tersebut kemudian harus dihaluskan
ya. Dihancurkan, dihaluskan, kemudian harus ditambahkan sedikit air untuk mendapatkan ekstraknya. Nah, dari proses menghaluskannya ini memerlukan waktu sehingga dikatakan tidak praktis. Dan juga untuk indikator alami ini mudah mengalami perubahan, tidak bertahan lama, tidak bisa disimpan lama karena mengalami pembusukan. Tentu saja dalam satu hari misalkan kita mau membuat indikator dari rimpang kunyit ya, ditumbuk dulu sampai halus kemudian ditambahkan air untuk memperoleh ekstraknya. Kemudian bisa digunakan pada saat itu juga tetapi tidak bisa disimpan lama-lama. Nanti bisa basi, adanya pembusukan, adanya perubahan dari rimpang kunyit tersebut. Tidak bisa digunakan lagi untuk menguji apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, baik, untuk indikator alami, kita lihat ada beberapa contoh di sini anak-anak ya. Oke, tolong diperhatikan contoh indikator alami yang diperoleh dari tumbuhan. Salah satunya adalah kubis merah. Ada yang lain lagi bagian tumbuhan yaitu diambil dari bunga sepatu. Ada yang lain lagi bunga mawar, kunyit, daun pacar, kemudian umbi, bit, dan juga kulit manggis. Kita bahas satu persatu ya, diawali dari kubis merah. Ya, yang belum mengetahui kubis merah itu seperti apa, ini ada gambarnya, kalian perhatikan. Kubis ini biasanya digunakan sebagai bahan sayuran ya, banyak kandungan gizi di dalamnya, merupakan makanan sehat juga yang perlu kita konsumsi. Nah, untuk kubis merah ini bisa digunakan sebagai indikator alami untuk menguji apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, kubis merah ini bisa ditumbuk, dihaluskan, kemudian ditambahkan air sedikit dan diambil ekstraknya. Nah, dari ekstrak kubis merah ini, apabila kita ingin mengetahui apakah larutan itu bersifat asam atau basa, kita bisa melihatnya dari perubahan warna di dalam larutan tersebut. Misalkan kita ingin menguji suatu larutan, ini larutannya apakah basa atau asam ya, kita menggunakan indikator alami yaitu kubis merah. Jadi kubis merahnya ditumbuk dulu, diambil ekstraknya, kemudian ekstrak dari kubis merah itu dicampurkan ke suatu larutan yang ingin kita uji apakah termasuk asam atau basa. Nah, setelah dicampurkan dengan ekstrak kubis merah, apabila larutan itu berubah warna menjadi merah muda, ya, berubah warna menjadi merah muda, maka larutan itu bersifat asam. Kemudian apabila setelah dicampurkan dengan ekstrak kubis merah, ternyata larutan itu berubah warna menjadi warna hijau, berarti larutan itu bersifat basa. Nah, mungkin ada pertanyaan gimana kalau misalkan mengetahui kalau larutan itu netral, gimana caranya? Ya, kalau menggunakan kubis merah tidak ada warna merah muda ataupun tidak terdapat warna hijau, berarti bisa dikatakan selain warna tersebut berarti bisa dikatakan termasuk netral. Ya. Jadi perhatikan dari perubahan warnanya. Di dalam tabel ini sudah ditentukan ya. Jadi kalau dia warnanya merah muda, kalau menggunakan ekstrak kubis merah ya, menunjukkan warna merah muda berarti dia asam. Kalau menunjukkan warna hijau berarti larutan itu basa, bersifat basa. Nah, kemudian apabila kita menggunakan indikator alami berupa ekstrak dari bunga sepatu. Nah, kalian lihat seperti apa sih bunga sepatu ini gambarnya ya. Diambil bagian bunganya, kemudian bisa ditumbuk dan Velov bertanya, gimana caranya biar tahu asam atau basa? Nah, kita menggunakan ini nak, yang perubahan warna, patokannya perubahan warna yang ditunjukkan pada tabel ini. Oke, Velov ya. Untuk mengetahuinya, kalau menggunakan indikator berupa ekstrak kubis merah,
Kalau larutan itu mengalami perubahan warna menjadi merah muda, itu bisa dikategorikan sebagai larutan yang bersifat asam. Kalau pada saat setelah diberikan ekstrak kubis merah, larutan itu berubah warna menjadi hijau, berarti dikategorikan dia bersifat basa. Itu ya nak ya. Jika kita menggunakan ekstrak kubis merah, pakailah patokan warna yang ada pada tabel ini. Oke, bisa dipahami ya, Velov? Oke ya. Oke, ya. Baik, di sini lanjutkan anak-anak. Baik, apabila kita menggunakan indikator alami berupa ekstrak bunga sepatu, sama halnya dengan kubis merah, caranya untuk memperoleh ekstrak bunga sepatu adalah dengan cara bagian bunga bagian mahkota bunga dari bunga sepatu itu ditumbuk, ditambahkan air sedikit, kemudian diambil bagian ekstraknya sehingga diperoleh ekstraknya. Ekstrak bunga sepatu itu digunakan sebagai indikator alami, dicampurkan dalam satu larutan. Nah, apabila larutan itu menunjukkan warna merah, berarti dikelompokkan ke dalam larutan asam. Sudah termasuk dikategorikan sebagai larutan asam. Kemudian apabila setelah dicampurkan dengan bunga sepatu, larutan itu berubah warna menjadi kuning, maka larutan itu bersifat basa. Oke ya. Ini mengenai indikator alami. Contoh yang lain, menggunakan ekstrak dari bunga mawar. Nih, sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita, ya. Bunga sepatu, bunga mawar. Nah, sama halnya seperti bunga mawar dan juga kubis merah, cara untuk memperoleh ekstraknya ya. Jadi bagian mahkota bunga ditumbuk, ditambahkan air sedikit supaya dapat ekstraknya. Ya, kemudian dari ekstrak bunga mawar tersebut kita campurkan ke larutan. Apabila setelah dicampurkan dengan ekstrak bunga mawar, larutan itu berubah warna menjadi merah muda, maka larutan itu bersifat asam. Tetapi apabila dia berubah warna menjadi kuning, maka larutan itu bersifat basa. Oke, nah kita ingin mencoba kembali dengan menggunakan rimpang kunyit. Nah, kalau rimpang kunyit ini mudah ditemukan ya anak-anak ya. Kalian coba lihat di dapur ibu ya, dilihat bagian bumbu-bumbu ya, pasti ada rimpang kunyit. Ada kunyit. Kita ambil bagian kunyit tersebut. Ini kami. Halo. Bisa kembali. Oke, bisa terlihat? Bisa ya? Baik, di sini lanjutkan ya anak-anak ya. Dari ekstrak bunga mawar, sudah tadi untuk bunga mawar. Yang terakhir tadi sampai kunyit ya. Baik, untuk kunyit bisa ditemukan di dapur ibu. Diambil bagian kunyit, rimpang kunyit ditumbuk, ditambahkan air sedikit, diambil ekstraknya. Kemudian bisa ditambahkan ke bagian larutan yang akan kita uji apakah termasuk asam ataukah basa. Nah, apabila pada saat mencampurkan ekstrak kunyit tersebut pada larutan yang akan diuji, apabila larutan itu berubah warna menjadi kuning, maka larutan itu bersifat asam. Tetapi apabila larutan itu berubah warna setelah menjadi jingga atau orange setelah diberi ekstrak kunyit, maka larutan itu bersifat basa. Ya. Baik, selanjutnya daun pacar. Daun pacar juga bisa digunakan sebagai indikator alami. Daun pacar ditumbuk, kemudian ditambahkan air sedikit sampai kita mendapatkan ekstrak dari daun pacar. Ekstrak daun pacar itu bisa dicampurkan ke larutan yang akan kita uji. Apabila larutan itu berubah warna menjadi biru, maka larutan itu bersifat asam.
Apabila larutan itu berubah warna menjadi merah setelah diberi ekstrak daun pacar, maka larutan itu bersifat basa. Nah, apakah ada lagi bagian tumbuhan yang bisa digunakan sebagai indikator alami? Ada anak-anak, yaitu bagian umbi dan juga kulit dari buah. Itu umbi bit dan juga kulit manggis. Nah, umbi bit ini bisa digunakan sebagai indikator alami. Kita ambil bagian umbi dari tanaman bit ya. Bagian umbi bit ini ditumbuk sampai halus, ditambahkan air sedikit, diambil ekstraknya. Dari ekstrak umbi bit ini kita campurkan ke larutan yang akan diuji apakah termasuk asam atau basa. Apabila setelah diberi ekstrak umbi bit, larutan itu berubah warna menjadi biru, maka larutan itu bersifat asam. Dan apabila setelah ditetesi dengan ekstrak umbi bit, larutan itu berubah menjadi merah, maka larutan itu bersifat basa. Oke ya. Ini menjadi patokan untuk mengetahui asam dan basa apabila menggunakan indikator alami. Dilihat dari warna yang terbentuk. Baik, kulit manggis. Kita ambil bagian kulit manggis. Biasanya kita suka mengkonsumsi manggis. Kulitnya dibuang gitu aja ya. Nah, ternyata kulitnya ini bisa bermanfaat. Kulit manggis kita tumbuk sampai halus dan ingat tambahkan air supaya bisa mudah mendapatkan ekstrak dari kulit manggis. Ekstrak kulit manggis ini bisa digunakan sebagai indikator alami. Kita bisa campurkan ke dalam satu larutan. Apabila larutan mengalami perubahan warna menjadi merah tua setelah dicampurkan dengan ekstrak kulit manggis, maka larutan tersebut bersifat asam. Apabila ekstrak kulit manggis ini dicampurkan ke larutan tersebut dan menghasilkan warna berupa warna kuning, maka larutan itu bersifat basa. Oke? Jelas ya untuk indikator alami. Nah, kita kembali ke peta konsep. Kita lihat dulu setelah indikator alami, kita akan pelajari indikator buatan. Ada indikator alami yang diperoleh dari alam di lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Indikator juga bisa dibuat oleh manusia karena tadi dikatakan kalau indikator alami itu tidak praktis dan mudah mengalami perubahan akibat pembusukan. Walaupun dia memiliki keuntungan murah dan mudah digunakan. Tetapi ternyata tidak praktis dan juga tidak bisa dipakai dalam jangka panjang. Sehingga manusia berinisiatif untuk membuat indikator. Ya, yaitu indikator buatan. Nah, indikator buatan ini dikatakan lebih akurat dibandingkan dengan indikator alami karena mempunyai harga kisaran pH, trayek pH. Apa itu pH? pH adalah suatu nilai yang menyatakan tingkat keasaman larutan. Ya, ada nilai yang menyatakan tingkat keasaman larutan. Oh, ini asamnya rendah, ini asamnya tinggi. Larutan ini bersifat asam tetapi asamnya rendah. Oh, larutan ini bersifat asam tapi rasanya tinggi. Nah, ini ada nilainya. Diberi nilai 0 sampai 14. Jadi untuk indikator ini lebih akurat dibandingkan dengan yang alami. Kalau yang alami kita hanya bisa melihat perubahan warna. Ya, kalau yang indikator buatan memang bisa melihat perubahan warna, tapi juga kita bisa melihat dari trayek pH-nya. Ada harga dari kisaran pH, ada nilai yang menyatakan tingkat keasamannya, ataukah dia asamnya rendah ataukah tinggi. Gitu ya. Oke, ini kelebihan dari indikator buatan. Nah, untuk indikator buatan ada beberapa contoh nama indikator buatan. Ada metil jingga atau metil orange MO, metil merah MN, berarti mol biru,
phenolphthalein PP. Nah, untuk perubahan warna yang dihasilkan asam dan basa, di sini juga ada trayek pH perubahan warna 3,1 sampai 4,4 untuk MO. Ya, kalau menggunakan MO, apabila warna dihasilkan merah, dia termasuk asam. Apabila warnanya kuning, dia termasuk basa. Untuk trayek pH-nya, perubahan warnanya ini 3,1 sampai 4,4. Oke, silakan. Ya, bisa dilanjutkan ya. Ya, kemudian metil merah untuk perubahan warna yang dihasilkan apabila dia merah termasuk asam, apabila dia kuning termasuk basa, trayek pH pada perubahan warnanya 4,4 sampai 6,2. Kalau brontimol biru, warna yang dihasilkan apabila dia berwarna kuning maka termasuk asam, apabila berwarna biru dia termasuk basa, trayek pH perubahan warna 6,0 sampai 7,0. Kemudian phenolphthalein ya untuk PP, untuk asam ya warna yang dihasilkan tidak berwarna, untuk basa di berwarna merah, trayek pH pada perubahan warna 8,3 sampai 10. Bronkesol hijau, warna yang dihasilkan pada asam adalah kuning, warna yang dihasilkan pada basa adalah biru, trayek pH pada perubahan warna 3,8 sampai 5,4. Indikator bronkesol ungu, warna yang dihasilkan pada asam kuning, warna yang dihasilkan pada basa ungu. Kemudian trayek pH perubahan warna 5,2 sampai 6,8. Hasalin kuning, warna yang dihasilkan pada asam kuning, warna yang dihasilkan pada basa merah, trayek pH 10,1 sampai 12,0. Nah, baik anak-anak, Miss Yani pada pertemuan sebelumnya sempat menyinggung masalah kertas lakmus. Ya, kertas lakmus ini merupakan indikator buatan. Indikator buatan kertas lakmus ini hasil pengolahan dari lichen yang yaitu simbiosis jamur dan ganggang yang terdapat pada kulit kayu. Jadi jamur dan ganggang ini hidup bersama melakukan proses simbiosis yang saling menguntungkan, di mana jamur mendapatkan hasil fotosintesis dari ganggang dan ganggang mendapatkan air dari jamur. Terbentuklah lichen. Nah, pengolahan lichen ini menghasilkan kertas lakmus. Kertas lakmus ini sebagai indikator untuk menentukan suatu larutan itu apakah basa ataukah asam. Oke. Sebentar ya. Oke, Nak, sudah? Sudah, Jessica? Sudah ya, bisa dilanjutkan ya. Oke, terima kasih. Ya, ini anak-anak, untuk kertas lakmus ini ada dua macam, yaitu kertas lakmus yang berwarna merah, ya, dan kertas lakmus yang berwarna biru. Ini ada setumpuk kertas lakmus kalau ingin menggunakan sebagai uji larutan apakah dia termasuk asam atau basa, bisa diambil satu kertas ya, dirobek dari tumpukan kertas itu, diambil satu gitu untuk digunakan menguji suatu larutan apakah dia termasuk asam atau basa. Baik, kalau kita perhatikan ya, penggunaan kertas lakmus. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Suatu larutan, ada 3 jenis larutan. Larutan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apabila kita ingin menguji suatu larutan menggunakan kertas lakmus, ya, apakah dia termasuk larutan asam atau basa? Alangkah lebih baik kita menggunakan 2 kertas lakmus, yaitu yang satu yang berwarna merah, yang satu yang berwarna biru. Oke,
Kemudian dicelupkan, jangan langsung celupkan semuanya anak-anak, bagian ujungnya aja dicelupkan supaya kita tahu apakah ada perubahan warna atau tidak. Ya, jadi dibandingkan antara lakmus yang sudah dicelupkan dengan lakmus yang belum dicelupkan. Nah, apabila kertas lakmus yang berwarna biru ini mengalami perubahan warna menjadi merah. Ini bagian yang dicelup warnanya merah. Ujung yang di atas ini masih biru, berarti belum tercelup. Ya. Kemudian kertas lakmus yang warna merah dia tetap berwarna merah. Ini menandakan bahwa larutan itu bersifat asam. Ingat kembali sifat dari larutan asam pada pertemuan sebelumnya, sifatnya memerahkan kertas lakmus biru ya. Nah, kemudian untuk menguji larutan yang lain, jangan menggunakan kertas lakmus yang sudah digunakan pada larutan yang pertama. Jadi ambil kertas lakmus yang baru, kita sobek kembali dari kertas lakmus, tumpukan kertas lakmus ini, kemudian ingat pakai 2 kertas lakmus yang berwarna merah dan yang berwarna biru ya. Kemudian celupkan pada suatu larutan. Apabila kertas lakmus ini tidak mengalami perubahan warna, yang biru tetap biru, yang merah tetap merah, itu artinya larutannya netral. Kemudian apabila ingin menguji larutan yang lain, yang ketiga, pakai kertas lakmus yang baru. Ingat, diambil 2 juga, yang warna merah dan warna biru, dicelupkan pada larutan. Apabila kertas lakmus biru ini tetap berwarna biru, sedangkan yang kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, maka larutan itu bersifat basah. Itu ya anak-anak ya mengenai kertas lakmus. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kertas lakmus yang sudah dicelup. Kertas lakmus biru. Nah, ini bagian yang dicelupkan ke dalam larutan asam, dia warnanya merah. Kemudian kertas lakmus merah, ini bagian yang dicelupkan ke dalam larutan basah, warnanya biru. Oke, ingat kembali sifat dari asam dan basa. Kalau yang asam memerahkan kertas lakmus, kalau yang kalau yang basah membirukan kertas lakmus. Asam memerahkan kertas lakmus, basa membirukan kertas lakmus. Baik. Kita kembali ke peta konsep, lihat sekarang indikator universal. Nah, untuk indikator universal merupakan indikator yang berbentuk kertas. Itu sama dengan kertas lakmus ya anak-anak, tapi ada perbedaannya juga ya. Untuk indikator universal ini berbentuk kertas yang dapat menunjukkan pH. Kalau kertas lakmus hanya perubahan warna saja. Kalau yang universal ini menunjukkan pH mulai dari 0 sampai 14 sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. Namun kekurangan indikator universal ini kurang teliti dibandingkan pH meter. Contohnya maksudnya kurang teliti ini dalam menunjukkan angka ya. Seandainya kita menggunakan indikator universal untuk mengetahui apakah bersifat asam atau larutan itu bersifat asam atau basa, kita bisa melihat nilai pH-nya. Misalkan muncul angka 9. Tetapi kalau menggunakan pH meter, angka di belakang koma pun itu bisa terlihat karena tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan indikator universal. Kalau indikator universal menunjukkan angka 9, kalau pH meter bisa menunjukkan 9,1 atau 9,2 ya. Jadi tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Angka di belakang koma pun terlihat pada pH meter. Ya, nah berikut ini gambar contoh dari indikator universal. Dia berbentuk kertas juga sama seperti kertas lakmus. Hanya saja
untuk nilai pH 0 sampai 14 itu terlihat pada indikator universal berdasarkan warna. Nih ya, berdasarkan warnanya. Kalau indikator kertas lakmus hanya warna merah dan warna biru. Kalau indikator universal ini dari warna tersebut bisa terlihat nilai pH-nya ya. Nilai pH tertulis 0 sampai 14. Nah, ini anak-anak. Nih ya, indikator universal ini untuk angka dari 1 sampai 14. Ada 0 sebetulnya yang terakhir ya, yang paling awal, paling kiri. Ya, di sini ada tingkatan warna juga di angka-angka tersebut. Nah, di sini terlihat 5, 4, 3, 2, 1 ini bersifat asam. Kemudian dari 6 sampai 7 dilihat juga warnanya ini netral. Dari 9 sampai 14 bersifat basa, bukan biasa tapi basa ya. Nah, apabila kertas dari kertas indikator universal ini kita gunakan untuk menguji suatu larutan ya. Kertas indikator ini dimasukkan ke dalam satu larutan, kemudian terlihat perubahan warna. Nah, dari perubahan warna yang terbentuk dicocokkan dengan yang terdapat pada indikator universal. Nih ya. Jadi biasanya terdapat pada bagian sampul dari indikator universal ini ya. Nah, apabila warna yang tertera pada indikator yang sudah dicelupkan ke larutan tersebut, kita cocokkan ke bagian indikator universal ini. Misalkan menunjuk angka 9. Kita lihat dari angka 9 sampai dengan 14 ya. Angka 9 berarti menunjukkan sifat basa. Larutan yang sudah diuji bersifat basa. Itu ya. Jadi terlihat nilai pH-nya juga, bukan hanya perubahan warna. Itu mengenai indikator universal. Baik, kita lihat pH meter. Ya, pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan dengan tepat. Nah, ini lebih akurat lagi, lebih teliti lagi ya. Nilai pH suatu larutan berkisar 0 sampai 14. Makin besar pH suatu larutan, sifat basa makin bertambah. Makin kecil pH larutan, sifat asamnya makin bertambah besar. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, seperti yang ditunjukkan nah, pada ini ya, indikator universal ini kan ada angka untuk menunjukkan pH 1 sampai 14. Nah, kalau yang di pH meter sama juga, hanya saja dia nilai di belakang koma pun terlihat. Angka di belakang koma pun terlihat untuk pH meter, lebih teliti lagi. Nah, kalau untuk di indikator universal ini kan tertulis 9 sampai 14 bersifat basa. 9 ini basa yang lemah. 14 basa yang kuat. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin kuat ya, basanya semakin bertambah, sifat basanya semakin bertambah. 9 lebih rendah basanya, 14 paling tinggi. Kemudian kalau asam 5 ini asamnya asam kuat, paling kuat. 1 yang paling rendah. Jadi makin misalnya keliru. Terbalik tadi ya. Makin kecil larutan, pH larutan sifat asamnya makin besar. Berarti 1, misalnya ralat ya. Nilai 1 ini adalah asam yang paling kuat. Semakin bertambah. Yang 5 yang rendah. Ya, kalau basa 9 yang rendah, 14 yang paling tinggi. Kalau asam 1 yang paling tinggi, 5 yang paling rendah. Oke, 6 sampai 8 ini netral. Baik, kemudian kita perhatikan untuk keuntungan pH meter.
Harga pH yang ditampilkan memiliki ketepatan lebih tinggi dibandingkan dengan indikator yang lain. Karena apa? Angka yang di belakang koma pun terlihat ya. Tapi memiliki kelemahan juga pada pH meter ini. Kelemahannya apa? Apabila larutan yang akan diselidiki lebih dari satu. Jadi misalkan ada tiga macam larutan. Mau mengujinya dengan pH meter. Maka elektrod pH meter harus dicuci terlebih dahulu. Jadi elektrod itu harus dicelupkan ke dalam Aquades, setelah itu dikeringkan. Setelah kering baru bisa digunakan kembali untuk larutan yang berikutnya. Nih ya, contoh ya, ini contoh pH meter anak-anak. Ini elektrod yang dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Setelah dicelupkan dia akan muncul angkanya pada bagian pH meter. Tingkat ketelitiannya lebih tinggi karena angka di belakang koma ini juga terlihat. Setelah selesai menguji satu bahan, maka elektrod ini diambil dari larutan tersebut dan dicuci dulu dengan Aquades, dicelupkan dulu ke Aquades, kemudian dikeringkan, baru bisa digunakan kembali. Kalau untuk kertas lakmus dan juga untuk indikator universal, bagian kertas dari indikator tersebut diambil yang kertas yang baru, diambil kertas lakmus yang baru, kertas indikator universal yang baru. Ya, yang lama tidak boleh digunakan lagi. Kalau untuk pH meter, alatnya hanya satu saja, tetapi elektrod yang digunakan ini harus dicuci terlebih dahulu dengan Aquades, kemudian dikeringkan, baru bisa digunakan kembali. Kenapa demikian? Supaya larutannya tidak bercampur. Ya, jadi waktu elektrodnya sudah dicelupkan ke dalam larutan, tentu saja larutan tersebut akan menempel pada bagian elektrodnya. Ya, kalau dipindahkan ke larutan yang lain tanpa dibilas dengan Aquades, maka larutan itu akan bercampur. Sehingga untuk mengetahui pH-nya menjadi tidak akurat karena sudah bercampur-campur. Oke, anak-anak, demikian mengenai indikator asam basa, ada indikator alami, ada indikator buatan, ada indikator universal, dan juga ada pH meter. Apakah ada pertanyaan? Oke. Iya, Aquades itu merupakan cairan yang netral, anak-anak. Cairan yang netral yang biasanya digunakan untuk membilas suatu alat yang tadinya digunakan untuk menguji adanya kandungan asam atau basa. Dia seperti air, tetapi air masih ada tingkatan keasamannya. Yang paling netral adalah Aquades, cairan yang bersifat netral. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Apakah sudah jelas mengenai indikator? Tolong beri reaction thumbs up bagi yang sudah jelas dan sudah mengerti. Oke, terima kasih Jessica. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, Miss Yani akan memberikan latihan soal untuk dikerjakan. Ya, coba dilihat buku IPA-nya. Oke, sorry. Ya, lihat buku IPA kalian. Dibuka buku IPA-nya halaman 98 dan 99. Miss ini ketikkan di kolom chat ya. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakan, jawabannya langsung kirimkan di Moodle ya anak-anak. Oke. Uji kompetensi. Tensi 1. Halaman 98 sampai 99 nomor 1 sampai 10 soal pilihan ganda yang ada pada buku paket. Buku IPA, sorry. Buku IPA. Kirimkan jawabannya ke Moodle.
apabila sudah selesai mengerjakannya, Miss Yani harapkan kalian langsung kirimkan ke Moodle ya, jangan ditunda lagi karena tugas kalian pasti sangat banyak ya dari pelajaran yang lain supaya tidak menumpuk anak-anak ya. Nah, di Moodle sudah Miss Yani siapkan untuk kalian mengirimkan jawabanmu. Ya, kalian boleh tulis tangan jawabannya di buku tulis kalian, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke Moodle, silahkan. Atau kalian mau ketikkan jawabannya di Microsoft Word, kemudian kalian simpan dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan, silahkan. Boleh anak-anak. Asalkan kalian menjawabnya dengan benar dan mengumpulkannya tepat waktu. Nanti kalian lihat di bagian Moodle itu ada tugas 1. Halaman 98 dan 99. Bisa dikirimkan. Oke? Jelas anak-anak? Beri reaction thumbs up bagi yang sudah mengerti. Halo. Thank you Jessica. Bagaimana anak-anakku yang lain? Cuma Jessica ya? Oke, thank you Monica, J, Velov. Tidak ada pertanyaan? Thank you Dewika, thank you Casey. Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Baik, thank you Yuda. Kalau sudah jelas, untuk hari ini Miss Yani akhiri anak-anak ya. Untuk pelajaran IPA, Miss Yani akhiri, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss Yani harapkan kalian tetap semangat ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah pimpin setiap langkah-langkah kami. Engkau sudah menyertai setiap pembelajaran kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, berikan kami pengertian. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami sudah selesai belajar IPA. Kami akan mempersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Tuhan tetap pimpin setiap langkah kami. Berkati setiap anak-anak kelas 7C ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye Jessica. Bye-bye Lingga. God bless you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar matematika. Tuhan, berkati supaya kami bisa belajar matematika dengan baik. Dan kami juga bisa mendengar Miss Devi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Stephen, Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, anak-anakku yang dikasih di dalam Tuhan. Oke, kita akan bahas PR-nya ya. Untuk LKS. Halaman, kok ini gede-gede banget ya di sini tulisannya. Halaman 126. Nomor bagian A itu adalah 1, 2, 3. Bagian C itu adalah 1A sama 1B gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, berarti dikumpulkan X, Y sama XY gitu. Nah, berarti 8 dikurang dengan 3. Karena dia 3 membawa tanda di depannya yaitu minus. Berarti 8 dikurang 3 dapat 5 XY. Setelah itu 6 ketemu dengan 10. 6, 10-nya ini minus. Berarti punya uang 6, utangnya 10. Yang tersisa adalah utang. Utangnya 4Y. Lalu ada 12 sendirian. Tidak ada temannya. Tinggal ditambah 12. Jadi jawabannya adalah, tadi Giri jawab apa nak? B, Miss. B, oke, B. Ya betul, jawabannya adalah B. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Giri tambah poin plus 1 dari Miss Devi ya. Benar ya? Plus 1 atau plus 2 ya? Ada Miss Devi kasih ketentuan. Oh 1. Oke lah. Oke. Ada yang lain mau memberi tanggapan? Tidak ada? Oke. Nomor 2. Ada yang mau jawab nomor 2? Silahkan Miss Devi melihat. Abigail Jessica. Halo, Miss. Halo. Ya, hasil operasi bentuk aljabar 4, 5X tambah 2Y
dikurang 3X dikurang Y adalah A 2X ditambah 14Y. Sebentar, Miss Devi tulis dulu nak ya. 3X min Y. Oke, boleh Miss Devi minta tolong 4-nya dikalikan kemana ya nak? Miss, tunggu Miss, coret-coretan saya hilang Miss. Saya lupa loh Miss. Kalau Abigail Jessica lupa, terus Miss Devi juga nggak tahu. Kalau Abigail Jessica ya, Miss Devi juga nggak tahu di mana ya oret-oretannya. Oke, Miss Devi bantu dari sini ya, biar tidak terlalu lama. 4 dikali 5X. Ya, oke, ada yang hilang anaknya Miss Devi. Oke ya, satu nih, Miss Devi kehilangan anaknya Miss Devi. Berarti dapat 20X ya, 4 dikali 5, X-nya menyatu. 4 sudah berkunjung ke 5, sekarang 4 berkunjung ke 2, berarti ditambah 8Y. Nah ini 6, langsung saja 6 tanda di depannya apa? Minus 6 dikali 3X, 6 dikali 3, 18 minus dikali positif, minus 18X. Minus 6 sudah ke 3X, sekarang minus 6 ke minus Y. Berarti positif. Kok bisa positif Miss Devi? Karena minus bertemu dengan minus dan itu perkalian. Ya, ingat minus dikali minus adalah positif. Positif berapa? 6Y. Nah, setelah ini tinggal dikurangi atau dijumlahkan tergantung tandanya. Kita berangkat dari 20X. 20X cari yang sesama X. Cari ya ketemu, ini dia. Minus 18X. 20 dikurang 18. Dapatnya adalah 2. 2 apa? 2X. Pangkat 2 enggak, Miss? Enggak, karena ini adalah penjumlahan. Tidak ada tanda kali. Baik itu tanda kali biasa maupun tanda kurung. Sehingga dia dijumlahkan biasa. Ya, dalam penjumlahan dan pengurangan tidak ada penambahan atau pengurangan pangkat. Ya, lanjut. X sudah. Sisanya apa? Y. 8Y. Kita cari apakah ada temannya? Ternyata ada. Sesama positif. 8 ditambah 6. Berarti dapatnya adalah 14Y. Jawaban Abigail Jessica tadi apa, Nak? Ya, jawab A, Miss. Oke, yang betul jawabannya adalah A. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mesti lanjutkan ya. Silakan, ada yang mau jawab nomor 3? Silakan Casey. Miss. Ya. Saya boleh minta tolong ulang nggak slide yang tadi, Miss, yang nomor 1 sama 2? Ya, nomor 3. Sebentar. Bisa 1 kalau benar langsung 1 ya. Oke, tadi Casey ya, Casey. Silakan Casey. Hasil dari 4 dikurang 5M dikali 2M ditambah 3 ada D. Oke, boleh tahu caranya, Nak? Nggak hilang kan kertasnya? 4-nya dikali 2M. Dapatnya? Di situ dapatnya 8M. Oke, pintar. Lanjut. 4-nya sudah kedua. Sekarang 4-nya kemana? 3. 4-nya ketiga. Dapatnya berapa? 12. 12-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Oke, lanjut. 4 sudah berkunjung. Siapa yang belum berkunjung? Yang min 5M. Di min 5M, sepaket. Oke, dia berkunjung ke 2M. Berapa dapatnya? Min 10M pangkat 2. Ya, pintar. Lanjut. Min 5M ke 3. Jadinya min 15M.
Oke, pintar. Lanjut. Habis itu gimana? 8M dikurang 15M. Jadinya min 7M. Min 7M. Oke, lanjut. Habis itu tambah 12 dikurang 10M pangkat 2. Oke, good job. Thank you, Casey. Langsung dapat poin ya. Pokoknya kalau kalian merasa kalian jawab, terus kalian betul, langsung dapat poin. Nomor 2 itu sebentar ya. Nomor 2 itu A jawabannya Aileen. Sudah? Miss, Oke. Ya. satu soal itu dapat 20 poin kan? Satu soal itu dapat nilainya 20, bukan 20 poin. Nilai dan poin berbeda. Oke? Nah, sekarang Miss Devi lanjutkan. Ini benar ya, tapi dalam susunan aljabar ya, dia harus disusun dengan cara yang punya pangkat tertinggi itu ditaruh duluan. Baru yang punya variabel, setelah itu yang tidak punya apa-apa. Jadi susunannya adalah min 10M pangkat 2 min 7M plus 12. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah D. Min 10M pangkat 2 min 7M. Ada pertanyaan? Tidak ada? Miss Devi lanjutkan ya. Ada yang mau membahas nomor 1A? Gampang nih. Sorry, ya benar, bagian C. Silakan J. Yang 4P. Ya, bentar. Oke, lanjut aja. Kurang 2P. Sama dengan 2P. Itu 5Q dikurang sama 7Q dan min 3Q. Hasilnya min 5Q. Oke, berarti ini dikurang ke sini, terus dikurang ke sini, hasilnya itu adalah 5Q gitu ya? Min 5Q. Oh, min 5Q, oke. Gini? Berarti jawabannya adalah 2P min 5Q. Begini? Begini ya, J? Oke, thank you, J. Oke, kita bahas. 4P, cari temannya P. Mana ya P? Oke, ketemu di sini. Minus 2P, berarti tinggal 4 dikurang 2. Dapatnya 2P. Lanjut, 5Q ketemu dengan temannya di sini. Tulis di luar saja. Kalau misalkan belum begitu mahir, tulis di luar saja. 5 dikurang 7. Oh, saya punya uang 5, utangnya 7. Berarti banyakan utangnya daripada uangnya. Berarti sisa utangnya berapa? 2 minus. Atau yang besar dikurangin yang kecil. Isi minus. 7 dikurang 5 dapat 2. Isikan minus ya. Angka yang besar minus berarti jawabannya ikut minus. Lanjut, ini baru min 2. Baru nyampe di sini. Ya. Nah sekarang min 2, min 3. Punya hutang 2, utang lagi 3. Jadi langsung hutangnya bertambah. Berarti 5 minus 5. Jadi jawabannya adalah 2P minus 5Q. Langsung dapat poin ya, J. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak, Miss Devi lanjutkan nomor 1B. Ada yang mau mencoba nomor 1B? Halo? Hey, nomor 1B. Silakan Aileen. Aileen? Boleh? Berapa jawabannya?
Aileen bisa direspon ucapan Miss Devi, Nak? Bisa bicara saja. Aileen bisa bicara aja, Nak. Biar Miss Devi nggak klik chat gitu, Nak. Halo, Aileen. Halo. Berapa, Nak? Aileen dapatnya 17 ml. 17 mn. Gini aja? Iya, Oke. Oke, thank you Aileen. Kita bahas ya bersama-sama ya. 5 mn. Cari yang mn. Cari nih. Sret. Oh ini m, ini n. Lanjut. Oh ini loh mn. Berarti buat saja di luar 5 mn dikurang 8 mn. Sama dengan 5 dikurang 8. Punya uang 5. Hutangnya 8. Berarti berapa? Minus 3. Atau 8 dikurang 5 berapa? 3. Angka yang paling besar tandanya apa? Minus. Taruh minus di sini. Minus 3 mn. Sudah? Lanjut. Mn sudah habis. Sekarang yang m. Yang m itu ada minus 4m. Oh ini baru n. Lanjut. Oh kesini loh ketemu m. Berarti minus 4m ditambah 6m. Punya utang 4, uangnya 6. Atau punya utang 4.000, uangnya 6.000. Berarti sisa berapa? Oh uangnya sisa 2 Miss, 2.000 Miss. Nah selesai. Sudah? Positif tetap ya karena dia sisa uang bukan sisa utang. Lanjut. MN sudah, M sudah. Siapa yang belum? Oh 12N. 12N cari di kiri nggak ada temannya, di kanan juga nggak ada temannya. Ya sudah tinggal ditulis saja. Plus 12N. Tinggal disatukan. Jawabannya adalah min 3MN ditambah 2M ditambah 12N. Nggak apa-apa ya, salah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita proses belajar. Ya, kalau belajar tanpa kesalahan kita tidak punya pengalaman. Ya, kita tahu, oh ternyata ini salah loh, oh ternyata gini loh caranya. Tapi yang terpenting adalah yang kalian buat itu hasil karya sendiri dan kalian niat membuatnya, kalian berani untuk berbicara dengan Miss Devi di sini, ya. Jadi nggak apa-apa, jangan malu, jangan merasa ya salah, enggak, ya. Kalian berani aja itu sudah poin plus banget, oke? Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Nak? Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada, silahkan kirimkan nilai di kolom chat kalian. Jadi satu nilai itu kalau 1 benar berarti dapat 20. Kalau 5 benar berarti dapatnya 100. 4 benar berarti dapatnya 80 gitu ya. Oke, sambil kalian kirim chat ke Miss Devi lanjutkan lagi satu saja tentang pembagian. Oke? Miss? Ya, gimana Nak? Bagian C nomor 1, bagian B itu apa jawabannya, Miss? Ini yang paling bawah, min 3MN plus 2M. Nah, di pembagian aljabar, kalau perkalian pangkat ditambah, kalau pembagian pangkat, biar lebih simpel, jika variabel sama, pangkat berkurang atau bisa hilang. Hah? Gimana maksudnya? Kita coba ya, Miss Devi langsung ke soal. Ada 24 X pangkat 2Y dibagi 6XY. Cara pertama, jadikan dia pecahan. Ya, hal yang paling simpel adalah jadikan dia pecahan. 24 X pangkat 2Y dibagi 6XY. Selanjutnya, koefisien dibagi koefisien. 24 dibagi 6. Dapatnya
4. Sudah? Lanjut. X pangkat 2 dibagi X. X pangkat 2 dibagi X. Variabel sama, pangkat berkurang. Berarti X pangkat 2 dibagi X. Ini kan pangkatnya 1, tidak terlihat. Berarti karena dia sama, Miss Devi jadikan 1 saja. X 2 dikurang 1. Pangkat yang tertinggi dikurang pangkat yang terendah. Berarti sisanya X pangkat 1 atau disebut X saja. Tinggal ditulis X 2 dikurang 1. Kalau nanti lama-lama kalian nggak perlu pakai ini. Tinggal 2 dikurang 1, oh pangkatnya 1. Nah, Y ini kan Y pangkatnya 1 dibagi Y. Berarti Y 1 dikurang 1 sama dengan kan Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu sama dengan 1 nilainya. Berapapun dipangkatkan 0 nilainya pasti 1. Karena itu dikali 1. Boleh diginiin, nanti kalian kerjain sama saja. Ya, atau langsung saja jawabannya 4X. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk pembagian aljabar? Tinggal dibagi saja angkanya, lihat mana yang sama. Ya, kalau misalnya dia ada yang nggak sama, ya tulis saja. Kita hanya membagi yang sama. Misalkan di sini ada Z. Oh ya sudah tinggal tulis Z aja. Nggak usah diapa-apain Z-nya. Karena tidak ada teman yang sama. Dia hanya mengurangi pangkat variabel yang sama. Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini yang ngirim nilai. Semuanya tolong dikirim nilainya ya. Ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Yang lainnya nilainya 0 atau bagaimana? Miss Devi kasih 0 atau bagaimana? Kalian tidak mengirimkan nilai? Halo? Sudah ya? Oke. Oke, sudah ada yang masuk. Oke ya. Miss Devi stop share ya. Ini masih mudah ya. Nanti hari Jumat baru agak sedikit rumit. Sedikit saja kok, nggak banyak-banyak. Ya. Oke, anak-anakku yang dikasih di dalam Tuhan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Miss Devi harap kirim nilai. Kalau nggak dikirim nilainya berarti 0 ya. Secara otomatis karena Miss Devi nggak tahu nilainya berapa. Oke ya. Oke, hari ini Miss Devi akan pimpin kalian di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak karena kami telah menyelesaikan beberapa pembelajaran sampai di pembelajaran matematika ini. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami lainnya Bapak. Tuhan kami mohon berikan kami kesehatan, semangat, akal budi, kecerdasan, kepintaran, hikmat, pengertian, dan pemahaman yang baik Bapak, sehingga ketika guru kami menjelaskan, kami mampu mengertinya dengan baik Bapak. Berikan juga guru kami kesabaran dalam mendidik kami ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga berkati setiap perangkat dan jaringan internet yang kami gunakan agar berjalan dengan lancar. Kami serahkan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo anak-anak 7C Rahajeng Semeng Sapunapi Gatrene. Halo. Ya, Abigail satu orang. Ya, Dewika. Yang lain mana? Yang lain? Nah, anak-anak hari ini pertemuan kita hari ini kita akan gunakan untuk tanya jawab, ya.
kalian boleh bertanya, kalian boleh menjawab. Baik pertanyaan maupun jawaban kalian, kalau benar akan Bu Desa berikan nilai bonus 5 poin. Nah, nilai itu akan Bu Desa gunakan untuk membantu nilai kalian yang perlu bantuan. Ya. Sekaligus sambil absen, sambil menilai, kita akan langsung aja mulai ya. Desa ulang ya. Untuk tugas yang pangangge aksara, Bu Desa ulang. Abi, halo Abi. Halo Bu Desa. Abi udah ngumpul belum? Sudah. Nah, Abi, Iya. ada pertanyaan Abi? Nggak ada sih Bu Desa. Nah, kalau enggak Bu Desa nanya ya. Pangangge aksara wenten tigang soroh inggih punika. Coba Abi sebutkan. Pangangge aksara itu ada 3 macam. Coba sebutkan Indayang Samatang. Titik-titik, 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 saneng ranjing pengangge, soroh pengangge aksara, inggih ranjing soroh pengangge aksara. Apa saja, Abi? Suaranya putus-putus Bu Desa. Oh, enggak kedengaran ya? Bu Desa ulang ya. Pengangge, saya sebutkan yang soroh pengangge aksara. Pengangge aksara luwire A, B, C. Kedengaran? Abi? Putus-putus ya? Adel, coba Adel. Ya, Bu Desa. Adel bisa menyimak pertanyaan Bu Desa tadi? Bisa. Iya, coba. Pengangge aksara wenten tigang soroh inggih punika.
pengangge suara, Mm-mm. pengangge arda suara. Ya, ulangi. Yang kedua enggak kedengeran. Pengangge suara, Mm-mm. dan Mm-mm. arda suara. Ya. Betul, patut. Coba Aileen. Halo Aileen. Adel sudah mengumpulkan tugas pengangge aksara? Sudah, Bu Desa. Iya. Terima kasih. Kalau Abi gimana Abi? Sudah Abi? Abi sudah ngumpul. Tidak kedengaran. Aileen? Halo? Aileen? Ya. Aileen bisa dengar Bu Desa? Ya. Coba Aileen. Sane ngranjing soroh pangangge suara inggih punika. Kan ada 3, pengangge suara inggih punika. Coba Aileen. Miss, kalau mute-nya dicentang, dicoret itu berarti mereka enggak bisa dengar ya, Miss? Ah? Oh. Kenapa, Miss? Di masalah di mereka? Nah, artinya di mute biar ibu ngomong tuh nggak dengar ya mereka. Masalahnya di mana? Di mereka? Nih. Kan Mereka sengaja setting. Berarti mereka enggak bisa dengar ya anak-anak ini ya? Ya. Kalau Tapi enggak respon ya. Aileen, halo? Aileen? Halo? Maaf, Miss, saya tadi connecting. Aileen, sudah bisa dengar Bu Desa? Bisa, Miss. Nah, sane ngranjing soroh pangangge suara inggih punika. Pangangge suara. Lihat di halaman, lihat buku anak-anak. Pengangge suara bisa lihat di halaman 24. Silakan lihat buku halaman 24. Gimana Aileen, bisa? Sudah buka bukunya? Bisa, Miss. Coba apa? Pangangge suara luwire sane ngranjing soro pengangge suara inggih punika.
Apa aja? Coba sebutkan. Ulu, suku, taleng, taleng tedong, taleng tedong, pepet. Ya. Ulu maswara I, suku maswara U, terus taleng maswara I, ya. Taleng tedong, suara O. Pepet, suara E. Ya, pepet maswara E. Nah, anak-anak ada Aileen tadi ya. Dari 18 aksara yang ada dua yang tidak ada dua aksara wenten kali aksara nenten dados kadagingin pepet. Ada dua aksara yang tidak boleh diberi pepet karena dia mempunyai bentuk tersendiri. Apakah itu? Ada yang tahu? Aksara sane nenten wenang kadagingin pepet. Coba Brandon, ada Brandon? Aksara sane nenten wenang kadagingin pepet. Brandon. Halo, Brandon ada? Brandon Jeremy. Christian Ronald Tanoto. Ya. Christian, ada dua aksara yang tidak boleh diberi pepet. Apa itu? Christian tahu? Ra. Le. Iya, re sama le, betul, patut. Re kagentosin antuk. Re itu bentuknya apa? Diganti dengan apa? Re diganti dengan re repe, nih. Kalau Ya. le diganti dengan le lenge. Ya. Re repe bentuknya seperti re repe bentuknya sepe divisi S di bawahnya. Kalau le lenge bentuknya seperti angka 2, persis angka 2. Ya. Kita lanjut. Elias. Halo Elias. Elias, halo. Dina. Ya, Dina. Saneng ranjing soroh pangangge tengenan inggih punika. Cecek. Bisa dan ada adek. Cecek. Surang. Bisa. Adek-adek. Adek-adek. Nggih.
J? Halo? Jai ada? Ya, Bu. Nah, sane ngeranjing sautin petakian Ibu nggih. Sane ngeranjing soroh pangangge arde suara inggih punika. Ya. Ibu. Dan suku kembung. Iya. Ulangi kurang jelas, Nak. Nania. Iya. Gung. Nggih. Gantungan la. Suku kembung. Nggih. Nanio Mas suara? Iya. Iya. Gantungan le Mas suara? Le. Le. Nggih. Suku kembung? Wa. Wa. Kalau lagi satu? Gung? Re. Ya. J. Jehuda. Halo Jehuda. Joshua. Halo Joshua. Lingga. Halo Lingga. Iya, Miss. Lingga. Ya. Indayang sambatang soroh pangangge aksara. Coba sebutkan jenis-jenis pangangge aksara. Sebentar, Miss ya. Ya. Ada ulu, suku, taleng, taleng tedong, sama pepet. Yang Ibu minta pangangge aksara. Yang Lingga sebutkan itu pangangge suara. Nggih. Yang Lingga sebutkan itu pangangge suara. Pangangge aksara. Pangangge aksara Lingga bisa lihat pada buku halaman 30. Pangangge aksara. Apa saja? Pangangge aksara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Halaman 30. Coba Monica. Monica Victoria Wijaya. Ya, Miss. Ya, coba. Sane ngranjing soroh pangangge aksara inggih punika.
yang termasuk jenis pengangge aksara, yaitu silakan lihat di tugas boleh. Tugas Monica udah ngerjain belum? Oh iya, saya lupa kirim, Miss. Ayo segera dikirim ya. Ya, Miss. Monica. Kalau udah ngerjain langsung dikirim. Ini Monica masih ada beberapa tugas yang belum, Monica. Yang Ene Cerke sudah buat, Monica? A, I, U, E, O, E. Belum. Belum. Ada beberapa tugas Monica belum. Pidarte halaman 18 sudah dikerjakan belum? Halaman 18, coba lihat bukumu. Sudah. Yang A dan B? Sudah? Sudah. Sudah, segera difoto di WA ke Bu Desa, ya? Iya, Miss. Itu sudah. Yang Pidarte? PS Pidarte ada? Pidarte. Oh, tunggu Miss, saya cek. Dicek ya. Sambil menunggu Monica, kita lanjut ke Dewika. Dewika. Saneng, halo Dewika. Iya, halo Miss. Ya. Saneng ranjing soro pengangge aksara inggih punika. Apa aja? Halaman 30, lihat halaman 30. Pengangge aksara. Dewika udah ngumpulin tugas pengangge aksara? Belum, Miss. Oh. Belum ngerjain berarti. Anak-anak silakan untuk materi aksara boleh kalian download di model ya. Di model Bu Desa sudah share. Ada berupa gambar, ada berupa video. Ada 2 video dan 1 gambar. Silahkan. Untuk melengkapi referensi kalian, untuk melengkapi pengetahuan kalian, kalian bisa juga download materi video. Video itu macam-macam, ada anak-anak di YouTube. Ada video menulis aksara wiastra, ada pengangge suara, ada pengangge tengenan, ada pengangge ada suara juga ada. Ya. Semoga dengan mendengarkan video kalian bisa lebih paham materinya. Gimana Dewika? Halo? Dewika? Iya, Miss. Ya. Saneng ranjing soroh pangangge aksara inggih punika. Bisa? Ayo yang bisa boleh. Sebutkan nama Titiang Mawaste. Ayo,
Kalau pakai titiang, pakai mewaste. Bernama. Kalau ide mapesengan. Ide bagus putu mapesengan siapa? Kalau memen tiange madan. Adin tiange madan. Halo. Yang bisa silakan. Sebutkan nama. Titiang mawaste. Siapa? Budesa lanjut. Pasek. Pangestu. Pasek gede pangestu giri. Halo. Halo. Pangestu bisa dengar Bu Desa? Agak macet-macet dikit Bu Desa. Dari tadi dengar enggak pertanyaannya Bu Desa untuk teman-teman kalian, untuk teman-teman Pangestu? Dengar dikit-dikit Bu Desa, tapi macet-macet. Coba. Sane ngeranjing, Desa ulang ya. Sane ngeranjing soroh pangangge aksara inggih punika. Apa? Bisa dengar? Bu Desa, tolong diulang soalnya ya. Ya. Sane ngeranjing soroh pangangge aksara inggih punika. Yang termasuk pengangge aksara yaitu apa? Lihat halaman 30. Aksara mudra. Halaman 30. Pangangge aksara. Pangangge, bukan aksara. Pangangge. Halaman 30. Halaman 13. Halo, yang bisa? Halaman 30 dilihat. Boleh saya? Boleh, silakan sebut nama. Titiang mewaste. Titiang. Ya. Oke. Ada pengangge Titiang. yang mewaste kesi. Iya, titiang ya. Kalau pakai titiang mewaste. Nggih. Kesi. Silakan Kesi. Pengangge suara, pengangge tekanan, sama pengangge arda suara. Ya. Coba kembali Pangestu. Bisa dengar enggak tadi? Pangestu, halo. Aduh. Coba Kesi. Pengangge suara wenten limang soroh inggih punika. Coba sebutkan biar teman-teman mendengar. Casey, Stephen, halo Stephen. Velove. Ya, Bu. Ya.
Indayang saning ranjing soro pangangge tengenan inggih punika. Pangangge tengenang. Cecak, surang, bisa, adek-adek. Ya, saning ranjing soro pangangge arda suara. Satu lagi Velope. Nania, gupung, gantunganlah, suku kembung. Nggih. Nanya Mas Wara. Nanya Mas Wara ya. Gantungan le Mas Wara le. Suku kembung Mas Wara we. Guwung Mas Wara re. Nggih. Nah, anak-anak yang belum, Bu Desa informasikan ya, hari ini Bu Desa tidak memberikan tugas menulis biar tidak terlalu banyak bebannya kalian. Bu Desa berharap kalian segera melengkapi tugas-tugas yang belum lengkap. Ya. Bu Desa sudah informasikan ke wali kelas ya. Yang belum lengkap tugasnya Aileen, Brandon, Darmian, Elias, Jehuda, Monica, Dewika, Pangestu, Stephen. Kalau Velope sudah mengumpulkan tugas pengangge aksaranya? Saya mau ngumpulin Miss, tapi modelnya masih error. Jadi gak bisa. Nah, sementara error, hari ini kan hari terakhir. Velope WA aja ya. Sementara nanti kalau udah bisa modelnya baru kirim ke model lagi. Oke? Oke. Untuk anak-anak juga semua ya yang modelnya bermasalah, Bu Desa tunggu via WA biar tidak terhambat karena kesalahan teknis ya. Anak-anak sampai di sini dulu ada pertanyaan? Silakan. Yang bertanya juga Bu Desa kasih nilai bonus, silakan. Bu, ya. Tadi kan Ibu nanya apa namanya pengangge aksara. Kalau boleh tahu pengangge aksara itu yang mana ya, Miss? Pengangge aksara. Bentar ya, pertanyaan yang bagus. Nih Bu Desa akan share. Gimana? Anak-anak kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Nah, pengangge aksara. Pengangge aksara itu ada 3 macam. Pengangge suara, pengangge arda suara, pengangge tengenan. Nah, yang mana yang termasuk pengangge aksara? Ini pengangge suara. Ya. Yang nanya tadi siapa, Nak? Yang nanya Lingga, Miss. Lingga, ya, Lingga. Lingga belum mengerjakan berarti ya, Lingga ya?
Lingga belum mengerjakan tugas pengangge suaranya, pengangge aksaranya. Sudah, Miss. Oh, itu dah di tugasnya kan ada nomor 1 pengangge suara. Nih kan? Iya. Terus nomor 2 pengangge tengenan. Iya, itu udah pengangge aksara. Pengangge tengenan, tapi di sini enggak bisa kebaca. Pengangge tengenan itu cecek, surang, bisa surang, cecek, adeg-adeg. Ya. Terus lagi satu pengangge ada suara ini. Ini namanya ketiga-tiganya itu pengangge pengangge aksara. Oh, berarti kalau misalkan Miss nanya apa aja pengangge aksara, berarti saya jawabnya pengangge suara, pengangge ada suara, dan lain-lainnya gitu ya, Miss? Iya, betul. Ya. Kalian harus teliti yang ditanya pengangge suara atau Oke, baik, pengangge Miss. aksara. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini ya. Pengangge suara. Pengangge aksara itu ada 3 pengangge suara. Sini tulisnya bentuknya ulu, kayak kepala. Tadi sudah berdesa iniin. Terus yang catatan, ini contohnya anak-anak bisa ini ciriki, boleh. Kalau suku unu curuku. Contohnya, kalau taleng ene cereke. Taleng tedong ono coroko. Kalau pepet ene cereke. Tapi re-nya catatan, ini penting anak-anak. Pepet tan wenang kaangen ring aksara re dan le. Jadi pepet itu tidak boleh digunakan pada re dan le. Aksara le kasurat antuk le lenge, aksara re kasurat antuk re repe. Lelenge itu kalian isi di sini dalam kurung, bentuk lelenge itu persis angka 2. Angka 2 Bali. Kalau re repe kalau re repe itu huruf P ditambah S seperti ini. Re repe. Ini anak-anak, ini re repe. Bisa kelihatan re repe? Re repe.
diisi S di bawahnya. Aksara re lan re tusing ngangge pepet. Aksara re diganti dengan re repe. Aksara le diganti dengan le lenge. Ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah yang sudah mempunyai materi aksara Bali, yang sudah download materi aksara Bali, siapa? Siapa saja? Siapa di antara kalian yang sudah punya materi? Kalian boleh download di Moodle. Kalau nggak bisa di Moodle, kalian boleh cari di YouTube ya. Di YouTube itu semua ada. Ada penulisan aksara Wiastra, ada pengangge suara, ada pengangge tengenan juga ada, pengangge arda suara ada, beserta contoh-contohnya. Rerepe dan lelenge juga ada. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Abi? Iya, bentuk HP-nya kayak ini ya, kotor. Ya, ini kotor ya kan? Kotor ya, kotor. Baiklah, saya akan bersihkan. Jangan. Halo? 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 Ada pertanyaan, Pangestu? Nah, sekali lagi Bu Desa tunggu ya, tugas-tugas yang belum lengkap tolong segera dilengkapi. Terus yang belum tuntas PTS-nya, silakan segera kumpulkan ringkasan materi bahasa Bali sesuai dengan kisi-kisi PTS untuk membantunya. Ya. Coba Bu Desa tanya. Jehuda. Halo Jehuda. Jehuda. Silakan satu pertanyaan yang bagus, 5 poin sebelum Bu Desa tutup. Waktunya udah mau habis. Silakan tentang apa aja, tentang Pidarte, Orti, Wangun Krune, boleh. Sor Singgih Base,
Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan, kita akan bahas kisi-kisi. Silahkan kalian siapkan satu pertanyaan untuk minggu depan. Tetap Bu Desa akan berikan apresiasi bagi satu pertanyaan dengan 5 poin. Ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Rahajang tengai suksema antuk uratian alite-alite. Bye-bye.